Augustine. Tahun 2012 adalah film drama Prancis yang juga dikenal dengan judul Augustine, disutradarai oleh Elis Winocour. Film ini terinspirasi dari kisah nyata Louise Augustine Glazes, seorang perempuan muda yang pada abad ke-19 dirawat di Rumah Sakit Jiwa Pitié-Salpêtrière di Paris. Ia menjadi pasien dari dokter terkenal Jean-Martin Charcot yang meneliti penyakit yang saat itu disebut histeria. Judul Augustine. Tahun 2012. Negara Prancis. Sutradara Elis Winocour. Genre drama, sejarah, biografi. Pemeran utama Soko sebagai Augustine, Vincent Lindon sebagai Dr. Jean-Martin Charcot. Latar Paris, akhir abad ke-19. Yang menarik, film ini bukan sekadar kisah tentang penyakit atau pengobatan. Ceritanya juga mengeksplorasi hubungan kompleks antara pasien dan dokter, termasuk bagaimana Augustine menjadi objek penelitian Charcot dan kemudian memperoleh perhatian khusus darinya. Augustine, 2012, adalah drama sejarah Prancis karya Elis Winocour yang mengambil inspirasi dari pasien nyata bernama Louise Augustine Glazes dan dokter neurolog Jean-Martin Charcot. Namun, bagian hubungan romantis seksual antara Augustine dan Charcot merupakan dramatisasi film. Tidak ada bukti sejarah bahwa keduanya benar-benar memiliki hubungan seksual. 1. Augustine mengalami serangan aneh. Cerita dimulai di Paris pada tahun 1885. Augustine adalah seorang gadis muda yang bekerja sebagai pembantu dapur. Ketika sedang melayani sebuah pesta makan malam, tangannya tiba-tiba gemetar. Tubuhnya kemudian mengalami kejang hebat hingga ia jatuh ke lantai. Setelah serangan itu, salah satu matanya tidak dapat dibuka dan sebagian tubuhnya kehilangan sensasi. Ia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Salpêtrière, tempat dokter terkenal Jean-Martin Charcot menangani pasien-pasien yang mengalami apa yang pada masa itu disebut histeria. 2. Charcot menemukan pasien sempurna. Charcot awalnya melihat Augustine sebagai kasus medis yang sangat menarik. Ia memeriksa tubuh Augustine secara menyeluruh dan menemukan bahwa gadis tersebut mengalami kehilangan sensasi pada bagian tertentu tubuhnya. Anehnya, kelainan itu tidak mengikuti pola penyakit saraf yang biasa. Charcot kemudian menjadikan Augustine sebagai objek penelitian. Ia melakukan berbagai pemeriksaan dan eksperimen, termasuk hipnosis. Dalam salah satu demonstrasi di hadapan dokter-dokter lain, Charcot berhasil memicu serangan Augustine melalui hipnosis. Serangan itu terlihat sangat dramatis dan memiliki gerakan tubuh yang sangat seksual. Para dokter yang menyaksikannya terkesan. Bagi Charcot, Augustine bukan lagi sekadar pasien, dia adalah kasus yang dapat membantu mengangkat reputasi dan karir ilmiahnya. 3. Augustine menjadi pasien istimewa Charcot. Karena dianggap sebagai kasus yang sangat menarik, Augustine mendapatkan perlakuan berbeda dari pasien lain. Ia memperoleh kamar sendiri dan menjadi pasien bintang Charcot. Charcot terus mempelajari tubuhnya, mencatat gejalanya, mengujinya dengan berbagai metode, dan memperlihatkannya kepada para dokter. Disinilah hubungan mereka mulai berubah. Pada awalnya, hubungan mereka sepenuhnya dokter dan pasien. Charcot mempunyai kekuasaan penuh, sedangkan Augustine hanya bisa mengikuti perintahnya. Namun perlahan muncul sesuatu yang lebih rumit. Charcot mulai memperhatikan Augustine bukan hanya sebagai objek penelitian. Ia mulai tertarik secara emosional dan seksual kepadanya. Bahkan ia diam-diam mengamati Augustine ketika sedang tidur. 4. Augustine juga mulai menyadari kekuasaannya atas Charcot. Yang menarik adalah perubahan dari sisi Augustine. Pada awal film, Augustine tampak seperti korban yang tidak berdaya. Tubuhnya seolah-olah dikendalikan oleh penyakit dan oleh dokter.
Namun semakin lama, ia mulai menyadari bahwa Charcot sangat membutuhkan dirinya. Charcot berencana melakukan presentasi besar di hadapan kalangan akademik. Augustine akan menjadi contoh utama yang dipakai untuk menunjukkan penelitian Charcot mengenai histeria. Artinya, karir Charcot mulai bergantung pada Augustine. Augustine mulai memahami hal tersebut. Hubungan mereka berubah menjadi semacam permainan kekuasaan. Charcot mengendalikan tubuh Augustine, tetapi Augustine mulai memiliki kendali atas karir dan emosi Charcot. 5. Charcot berjanji akan menyembuhkannya. Augustine sebenarnya ingin keluar dari rumah sakit. Ia ingin kembali menjalani kehidupan normal dan bekerja. Tetapi Charcot terus mengatakan bahwa ia akan menyembuhkannya. Ketika Augustine meminta kebebasan, Charcot menolak. Ia mengatakan bahwa ia harus tetap berada di rumah sakit sampai dirinya benar-benar sembuh. Disinilah terlihat kontradiksi Charcot. Ia mengatakan ingin menyembuhkan Augustine, tetapi pada saat yang sama kesembuhan Augustine justru akan menghilangkan pasien terbaiknya. Semakin terkenal kasus Augustine, semakin penting Augustine bagi Charcot. 6. Hubungan mereka menjadi semakin intim. Kedekatan mereka semakin intens. Charcot mulai memperlakukan Augustine dengan kelembutan yang berbeda dari pasien lain. Mereka berjalan bersama dan berbicara secara pribadi. Augustine juga mulai menggoda Charcot. Perasaan seksual yang sebelumnya hanya tersirat menjadi semakin jelas. Tetapi hubungan ini tetap sangat tidak seimbang. Charcot adalah dokter. Augustine adalah pasien. Charcot jauh lebih tua. Augustine masih sangat muda. Charcot memiliki kekuasaan sosial dan profesional. Augustine bergantung kepadanya untuk mendapatkan kebebasan. Karena itu, film tidak menggambarkan hubungan mereka sebagai kisah cinta yang sederhana. Ada unsur ketertarikan, eksploitasi, ketergantungan, manipulasi, dan perebutan kekuasaan sekaligus. 7. Titik balik. Augustine tiba-tiba sembuh. Inilah bagian terpenting dari film. Menjelang presentasi besar Charcot di hadapan akademi, Augustine sedang dipersiapkan untuk tampil sebagai pasien utama. Tetapi sebelum presentasi, Augustine melarikan diri. Saat berusaha kabur, ia jatuh dari tangga. Dan secara ajaib, setelah jatuh itu, gejala kelumpuhan yang selama ini dialaminya menghilang. Ia bisa menggunakan tubuhnya kembali. Ia telah sembuh. Namun Charcot belum mengetahui hal tersebut. 8. Presentasi terbesar Charcot. Augustine kemudian dibawa kembali untuk presentasi. Charcot mencoba menghipnosisnya seperti biasa. Tetapi kali ini hipnosisnya tidak berhasil. Augustine tidak mengalami serangan. Charcot panik. Sebab apabila Augustine tidak mengalami serangan, demonstrasi medisnya akan gagal dan rencana untuk mendapatkan dukungan finansial serta pengakuan akademik bisa hancur. Kemudian Augustine berbisik kepada Charcot bahwa dirinya sudah sembuh. Dengan kata lain, Augustine sekarang sepenuhnya sadar dan mengendalikan tubuhnya. Tetapi Augustine melakukan sesuatu yang mengejutkan. Alih-alih menghancurkan Charcot, Augustine justru melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia berpura-pura mengalami serangan histeria. Di depan seluruh akademisi, Augustine memainkan kembali pertunjukan yang selama ini membuat Charcot terkenal. Para dokter tidak menyadari bahwa kali ini serangan itu palsu. Mereka mengira eksperimen Charcot berhasil. Mereka kagum. Mereka memberikan tepuk tangan. Dan Charcot akhirnya mendapatkan pengakuan serta dukungan yang ia inginkan. Tetapi ada satu perbedaan besar. Charcot tahu bahwa Augustine sedang berpura-pura. Dan itu menghancurkan posisi moralnya.
Selama ini Charcot percaya bahwa serangan histeria bukanlah sesuatu yang sengaja dibuat-buat pasien. Namun sekarang pasiennya sendiri menunjukkan bahwa ia dapat mengendalikan pertunjukan tersebut. 10. Augustine dan Charcot akhirnya berhubungan seksual. Setelah presentasi selesai, Augustine dan Charcot berada sendirian. Ketegangan seksual yang dibangun sepanjang film akhirnya mencapai puncaknya. Augustine mengambil inisiatif dan mereka melakukan hubungan seksual. Adegan tersebut sangat penting karena hubungan kekuasaan mereka kini benar-benar terbalik. Sebelumnya, Charcot mengendalikan Augustine. Sekarang, Augustine mengetahui kelemahan Charcot. 11. Ending, Augustine melarikan diri. Setelah itu, Charcot kembali ke acara akademik. Ia dipuji karena presentasinya dianggap berhasil. Namun kemudian ia melihat Augustine. Augustine mengenakan pakaian yang memungkinkannya pergi dan kemudian melarikan diri dari rumah sakit. Charcot hanya bisa melihatnya pergi. Ia tidak mengejar. Film berakhir dengan Augustine berhasil meninggalkan tempat yang selama ini mengurungnya. Makna ending film Augustine. Inilah bagian paling menarik dari film tersebut. 1. Augustine akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Pada awal film, tubuh Augustine seolah bukan miliknya. Tubuhnya diperiksa, disentuh, dipelajari, dipertontonkan, difoto, didokumentasikan, dan dikendalikan melalui hipnosis. Charcot memperlakukannya sebagai objek penelitian. Pada akhir film, Augustine justru menunjukkan bahwa dia bisa mengendalikan tubuhnya sendiri.